Selamat datang di channel Fikih Aliyah. Kali ini kita akan membahas tentang bank. Tentu teman-teman sudah sering mengenal apa itu bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti meja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun fungsi bank adalah untuk menyimpan dana masyarakat, untuk menyalurkan dana masyarakat ke publik, untuk memperdagangkan utang piutang, untuk mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang, tempat penyimpanan harta kekayaan yang terbaik dan aman, dan untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Sementara itu tujuan bank adalah pertama, untuk menolong manusia dalam banyak kesulitan, meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar perpindahan uang. Bagi hartawan, fungsi bank adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman. Dan tujuan bank yang terakhir adalah untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga atau bunga. Dilihat dari segi fungsi, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut. Pertama, bank umum. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan kedua, bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dilihat dari segi kepemilikan, jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan lain-lain. Kemudian ada bank yang dimiliki oleh swasta nasional. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Sentral Asia, Bank Lipo, Bank Mega, Bank Danamon, dan lain-lain. Kemudian ada bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Ada pula bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Contoh bank milik asing antara lain Bangkok Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, dan lain-lain. Kemudian ada bank milik campuran.
Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Inter-Pacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, dan lain-lain. Adapun dalam pengaturan dan pengawasan bank secara umum, terdapat bank sentral di Indonesia yang dipegang oleh Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Fungsi bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum, sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sementara tugas bank sentral antara lain: pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Dan terakhir, 4. Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Demikian pembahasan pertama tentang bank. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bank di video selanjutnya.